Salam tambang. Halo Sobat Miners, penonton setia dari Miner Fast Talk, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertambangan PIP Bandung. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Bapak Insinyur Suparno MSI. Beliau adalah staf pengajar dari Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Apa kabarnya Pak Suparno? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. sehat Pak ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Atas doanya. Iya. Gini Pak, kita akan ngobrol santai aja Pak, berbincang-bincang hangat lah terkait mungkin Bapak bisa membagikan pengalaman Bapak, pengalaman hidup Bapak kayak jalan Bapak kerja atau dan lain-lain lah Pak ya. Mungkin sebelumnya Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu Pak latar belakang Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Kalau ditanya latar belakangnya, ya ini saya S1-nya belajar tambang. Oh, Ya, di mana tuh Pak? dari UPN, Universitas Pembangunan Nasional, Jogja. UPN veteran Pak ya. Ya. Kemudian karena tambang itu kelanjutannya harus mengelola bekas tambang, berarti harus belajar lingkungan. Nah ini saya ambil magisternya di Universitas Diponegoro, Semarang. S1-nya tambang, S2-nya lingkungan. Ya. Balance banget ya Pak ya. Ya. Dari tambang dan lingkungan. Ya. Terus setelah pendidikan Bapak tuh mungkin lulusnya dulu di tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu. Lulus yang Lulus yang S1 dulu mungkin Pak. S1 saya cukup lama ini. Cukup lama Pak. Iya ini, ya. 90 saya. Tahun 90. Ya. Oh. Iya. Kemudian yang S2-nya tuh Pak? Tahun 2000. 2000. Masuk. Berarti Bapak setelah lulus S1 sempat kerja dulu Kerja Pak? dulu. Ya, Di kerja. mana Pak kerjanya Pak? Ya, kerja saya awalnya itu sebagai PNS untuk Departemen Pertambangan dan Energi. Departemen Pertambangan dan Energi Pak. Ya, yang sekarang namanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dulu DPE. Ya. DPE dulu. DPE itu di Provinsi Maluku. Wih, jauh tuh Pak. Ya. Di Indonesia Timur. Ya, di Indonesia Timur. Ya. Nah, itu langsung ditugaskan yang terkait dengan tambang. Ya, karena memang pertambangannya. Di bagian apa Pak dulu kalau boleh tahu Pak? Dulu di bidang pertambangan umum. Pertambangan umum. Ya. Oh. Ya, itu bidang untuk seksi pengamanan teknis dan keselamatan kerja. Jadi job desk kerjanya itu seperti apa Pak? Kalau di sana Pak di Departemen Pertambangan Energi? Kita memberikan pembinaan, pengawasan terkait dengan Pembinaan. keselamatan kerja tambang. Oh. Ya, jadi kita langsung ke perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah. Di wilayah tersebut Pak ya? Ya. Terus setelah dari itu Pak sampai berapa lama Pak di sana Pak? Saya dari tahun 92 sampai 99. Oh, lama juga Pak ya? Ya, 9 tahun. 9 tahunan? 9 tahun, 8 tahun ya? Ya, 8 tahun ya, 8 tahun. Kemudian mutasi ke Sulawesi Tengah. Mutasi ke Sulawesi Tengah? Nah, ya juga. Itu masih di Departemen Pertambangan Energi Pak? Betul, di Palu ya, kantornya di Palu. Cuma 1 tahun. 1 tahun di sana? Ya. Terus dari Palu tahun 2001 mutasi ke Jawa, ke Cepu. Oh, sempat ke Cepu Pak ya? Ya, ke Cepu itu di
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi. Ya. Tapi kan Bapak dari pengawasan di ini tadi yang pertama tadi Pak, itu kan tambang mineral Pak. Ya. Terus ke migas itu gimana ceritanya Pak? Ya. Walaupun sama-sama sumber daya, ya. dan juga dia harus berkaitan Pak. Saya memahami bahwa keselamatan kerja itu baik di subsektor pertambangan umum maupun dengan subsektor minyak dan gas bumi itu ya sama. Sama Pak ya? Cuma yang beda itu objeknya saja. Objek. Ya. Oh, siap. Di ini berarti Bapak sebagai staf pengajar Pak? Waktu itu pembinaan di waktu itu di diklatnya. Oh, di diklat. Ya, diklatnya. Kemudian juga ada anjuran bahwa yang punya ilmu yang terkait dengan migas bisa ikut mengajar. Oh, ya. Jadi staf pengajar yang langsung punya pengalaman lapangan gitu Pak ya? Ya, kurang lebih. Ya, gitu. Jadi dari lapangan ya kita sampaikan di kelas gitu. Jadi lebih teorinya dan praktiknya itu saling berkesinambungan Pak ya? Ya. Ya, kemudian di Cepu itu kan juga ada Pusdiklat Migas waktu itu. Kemudian ada Akamigas yang dulu namanya PTK Akamigas, juga STEM ya, STEM Akamigas gitu kan. Dan itu dibuka prodinya, salah satunya adalah terkait dengan geologi dan tambang. Oh. Nah, saya segera ingin ikut bantu ngajar gitu. Oh. Ya dari situlah akhirnya berkelanjutan gitu. Ya. Di sana di STEM Cepu tadi Pak, STEM Akamigas Cepu itu berapa lama Pak? Kalau di Akamigasnya saya mulai 2013 akhir. 2013 akhir. Oh, sebelumnya di DPE tadi Pak ya? Ya sama-sama DPE sama-sama juga. DPE tapi di bagian pengajar ini. Pengajar, bagian perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Ya, gitu. Ya, masih satu naungan. Satu naungan. Ya, gitu. Sampai 2018. Ya. Karena program studi yang berhubungan dengan geologi dan tambang itu dialihkan ke Bandung, ya saya memutuskan untuk ikut ke Bandung. Oh. Ya. Berarti dari 2018, 2019 berarti Pak ya, di Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung ini. Ya. Tetap masih satu naungan. Satu naungan. Tapi sekarang namanya kan yang SDM kan. Dari kementerian. Ya, begitu. Sampai saat ini Pak ya? Sampai saat ini. Oh. Ya. Kalau di Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung ini Pak, Bapak fokusnya itu konsennya di bagian apa Pak? Biasa di prodi tambang dan mengampu mata kuliah yang terkait dengan tambang terbuka, kemudian K3 pertambangan. K3 pertambangan, aspek keselamatan lah Pak ya? Ya. Oke. Kalau ini Pak, dari cerita Bapak tadi dari awal mula lulus kuliah, terus Bapak kerja di Departemen Pertambangan dan Energi di Indonesia Timur Pak ya, terus ke Cepu, terus jadi staf pengajar di STEM Akamigas, kemudian di PEP ini Pak. Yang Bapak ceritain itu, Bapak itu di bidang pertambangan Pak. Saya mau tanya nih Pak, biar teman-teman yang lain juga bisa tahu kan. Mengapa Bapak itu berminat terjun di dunia pertambangan Pak? Kenapa nggak di bagian lain kayak keuangan, hukum, mungkin dan lain sebagainya Pak? Mengapa Bapak fokus ke ini Pak? Ya mungkin ini hanya perasaan saya ya. Karena
menyadari bahwa semua produk untuk kebutuhan hidup itu terbuat dari bahan tambang. Oh, kalau baik itu secara langsung maupun tidak langsung ya. ya, kalau itu Ya. setuju sih Pak. Nah, Kayak di meja kita ini aja kan dari hasil tambang semua ini. ya, Kayak mikrofon, terus HP dan lain-lain Pak ya. ya, Banyak logam-logam. ya. Semua yang menempel di badan kita Hmm. itu juga tidak lepas dari produk tambang. Produk tambang, bener Ya. Pak. Coba diamati coba. Ya. Mungkin kita nggak bisa membayangkan kalau misalkan kita nggak menggunakan produk hasil tambang, kayak kembali ke zaman lampau kita Pak, Betul. zaman batu. Betul. Iya. Iya. Ya, tapi tambang ini lebih ke tambang yang bermanfaat, membangun untuk kebutuhan manusia Pak, Ya. tidak merusak Pak ya. Ya. Eh, Nah, dari situlah kita juga melihat bahwa kalau aktivitas pertambangan itu tidak dilakukan secara benar, baik dan benar, ya tentu akan meninggalkan sebuah kerusakan itu. Pasti Pak. Ya, apa kita tega meninggalkan kerusakan di bumi kita sebagai karunia Tuhan? Nah, seperti itu. Berarti Bapak ini menjadi agen-agen perubahan di industri pertambangan. Ya, setidaknya ikut mengingatkan, ikut menyarankan. Kalau pelaksananya kan tidak secara langsung ya. Iya Pak. Gitu. Tadi Bapak bercerita kalau Bapak itu pernah bekerja di Departemen Pertambangan Energi sebagai pengawas Pak ya. Ya. Nah ini Pak, mungkin teman-teman penonton setia Miner Fast Talk pengen tahu nih Pak, atau pengen ikut jejak Pak Suparno. Apa sih Pak tips and trick untuk menjadi pengawas di industri pertambangan Pak? Ya. Wah, ini pertanyaannya sangat mendalam ini ya. Biar teman-teman juga semangat nih Pak. Ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa sesuai atau tidak sesuai pekerjaan itu ya dengan aturan, dengan SOP gitu. Kita harus apa? Harus memahami lingkup pekerjaan itu. Kita harus paham. Ya, supaya paham bagaimana? Ya, kita harus mempelajari dulu. Tidak semua kita akan paham, tidak. Tapi ketika kita akan melakukan pengawasan, berarti ya kita harus mempelajari dulu. Mempelajari ya. Ini dari job desk kita gitu Pak ya? Iya. Ya. Kemudian juga mempelajari klausul aturannya. Klausul aturan. Kita akan melihat dari sisi mana ini yang kalau tidak sesuai ini ada nggak klausulnya. Nah, masih ada lagi. Apa tuh Pak? Kita harus bisa belajar mengidentifikasi setiap jenis pekerjaan. Karena setiap pekerjaan itu pasti ada potensi bahaya, resiko. Kalau kita mengetahui bahaya dan resikonya, kita bisa memitigasi Pak ya, mencegah gitu ya, kayak gitu ya. Kalau sudah mencegah berarti kita akan terhindar dari iya. Gitu. Ya. Baik Pak, itu dia teman-teman jawaban tips and trick untuk menjadi pengawas di industri pertambangan. Kemudian ini Pak, sebagai pengawas pastikan ada tantangannya nih Pak. Apa sih Pak yang tantangan berdasarkan pengalaman Bapak, tantangan apa yang ada sebagai pengawas tambang di Indonesia Pak? Kayak berdasarkan pengalaman Bapak, kayak hal yang mengesankan Bapak sampai sekarang Bapak itu masih mengingatnya, dan yang tidak mengenakan Pak, apa tuh Pak? Yeah. Kalau boleh diceritain sama teman-teman nih Pak. Yeah.
ya ini menjadi pelajaran ya, akan saya ingat sampai nanti. Mungkin juga ada di mahasiswa bisa ikut mengingat-ingat apa yang saya sampaikan. Ya, misalnya begini, pernah saya mengalami sendiri ya, kita mau menuju ke satu tempat di mana kita akan melakukan pengawasan. Ya. Karena transportasinya itu harus menggunakan laut, kita berarti hanya ada satu-satunya cara menggunakan kapal kecil ya, kapal kecil. Transportasinya kapal kecil tadi Pak ya. Kecil. Nah, itu ada yang sudah dianggap lazim itu, pakai itu ya. Lazimnya bagaimana? Penumpangnya itu berjubel, ada yang di tempat duduk itu, ada yang karena kurang tempat akhirnya duduk di atas kap itu, ada atapnya itu. Termasuk saya. Nah, ini ya gitu. Hanya perasaannya ya senang aja. Ya gitu ya. Nah, tetapi kita harus ingat, untuk bisa amannya, safe-nya, kita kan juga mengharapkan adanya aspek keselamatannya itu aman, Pak ya. Aman gitu. Nah, justru itu yang tidak aman karena apa? Karena pelampungnya itu jumlahnya tidak sesuai dengan gitu. Sangat sedikit. Jadi ada yang pakai pelampung, ada yang enggak gitu, Pak. Ya. Nah, ya itu bisa kita bayangkan saja lah. Kita tidak perlu kita sampaikan. Ya, itu. Iya, Pak. Kemudian yang tidak mengenakannya apa nih, Pak? Ini tadi yang tidak mengenakan. Yang tidak mengenakan, yang mengesankan? Mengesankan begini. Kalau yang mengesankan itu ada yang ibarat peribahasa itu menerapkan di mana bumi dipijak, bahasa dijunjung. Iya. Ya, tahu ya itu. Tahu, ya. Pak. Ya, artinya sering mendengar kita. Ya, artinya perusahaan itu menerapkan aturan sesuai dengan di mana kegiatan itu ada. Misalnya dari perusahaan luar Indonesia. Iya. Tapi kegiatannya di Indonesia. Berarti harus pakai aturan Indonesia. Ya. Tetapi pernah menerapkan aturan dari negaranya. Waktu kita awasi, ya kita tegur. Ya, dengan komunikasi yang terbatas ya. Kalau di negara kita ya tidak boleh. Ya, sempat memberikan alasan, kalau di negara kami boleh, Pak. Ya kan gitu. Tapi ya, di mana kaki berpijak. Tapi apa? Begitu diingatkan, langsung menyadari. Besoknya langsung mengikuti aturan di Indonesia, ya. Pak ya. Jadi waktu itu kami berapa hari di situ. Jadi besoknya itu langsung ditunjukkan. Ini benar. Gitu. Berarti hal yang mengesankan itu dari perusahaan-perusahaan yang di luar Indonesia yang membuka usaha di Indonesia itu langsung taat gitu, Pak ya? Langsung taat. Ya. Dengan peraturan yang ada di Indonesia. Ya, itu sangat mengesankan. Sangat mengesankan. Nah, gitu. Berarti dia patuh lah dengan ini peraturan kita, Pak. Ya. Terus ini, Pak, kan Bapak berpengalaman di bidang pengawasan nih, Pak. Peraturan apa nih, Pak, yang suka, mungkin nggak suka ya, yang sering dilanggar oleh perusahaan tambang, Pak? Sebenarnya bukan secara sengaja melanggar ya. Iya, walaupun dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai gitu ya. Iya. Ya, saya ngatakan bukan melanggar, mungkin tidak sesuai gitu. Tidak sesuai. Ya. Nah, ya misalnya armada angkut yang usianya sudah melebihi ya batas batas usianya, itu masih digunakan.
sampai kaca depannya, kaca kabinnya itu tidak ada bolong gitu ya. Ya, jadi kalau hujan kehujanan, kan pakai payung gitu. Kasihan itu. Ini saya saksikan betul itu. Gitu. Ya. Berarti dari aspek kelengkapan fasilitasnya kurang, ya, kurang ini karena apa ya? Karena keterbatasan ya. Jadi bukan sengaja untuk melanggar, bukan gitu. Gitu. Ya. Ini yang apa? Kita hadapi seperti itu. Mungkin ini Pak, kalau boleh saya berasumsi, mungkin perusahaan itu sedang merintis dan modalnya itu mungkin masih minim Pak. Ya. Jadi seperti itu. Ya, lebih mengarah ke sana. Jadi keterbatasan tadi ya. Keterbatasan dari modalnya Pak. Ya. Soalnya kan kalau misalkan namanya usaha, dia harus seminimal mungkin modal, tetapi untungnya harus semaksimal mungkin, Pak. Ya. Tapi tetap harus ini memperhatikan aspek keselamatan. Ya, betul. Ya, karena keselamatan dimulai dari diri saya. Ya, dimulai dari diri saya, dari diri kita. Dan apa? Keselamatan itu tidak semata-mata sebagai anugerah. Iya, Pak. Ya ada ya. Kita nggak tahu anugerahnya yang di mana. Tetapi keselamatan itu juga harus kita siapkan dari kita. Dari kita. Ya. Dari kita untuk kita, Pak. Ya, berarti harus memahami tadi. Memahami identifikasi tadi, Pak. Memahami identifikasi, memahami aturan. Dan bisa menerapkan aturan itu. Ya. Ini Pak, tadi kan Bapak telah menjelaskan banyak sekali tentang pertambangan. Menurut Bapak nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, seberapa penting perusahaan itu menerapkan kaidah pertambangan yang baik, Pak? Good mining practice. Ya. Ya itu sangat penting ya. Sangat penting ya. Sangat penting, Pak ya. Ya, karena dengan menerapkan good mining practice, ya tentu akan terhindar dari, misalnya kalau itu terkait dengan aspek teknis, berarti juga akan menyelamatkan jiwa, menyelamatkan pekerja, menyelamatkan peralatan. Ya. Ujungnya adalah apa? Mengoptimalkan atau menaikkan, mengoptimalkan produksi. Itu. Iya. Ya, makanya sangat penting. Sangat penting, nah, benar Pak. Kalau itu terkait dengan lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup. Ya, itu juga akan mencegah, menghindari ya ada pencemaran. Ya, gitu. Iya, kita kan sebagai orang tambang nih Pak, harus tetap memperhatikan lingkungan Pak ya. Ya. Tidak boleh mencemari lingkungan. Sebagaimana mungkin hasil yang pertambangan itu bermanfaat bagi kita semua dan tetap memperhatikan lingkungan di sekitar tambang. Iya. Iya Pak. Terus ini Pak, apa saja Pak indikator penilaian bahwa perusahaan itu telah menerapkan good mining practice Pak? Iya. Ya, paling tidak itu harus memahami dan menerapkan peraturan. Ya. Taat dulu nih Pak ya. Kemudian memenuhi kebutuhan sarana prasarana, fasilitas ya. Supaya apa ya? Supaya mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan lah Pak ya. Iya. Iya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, intinya adalah dari karyawan itu mempunyai kepedulian terhadap masalah keselamatan. Soalnya keselamatan juga kalau misalkan kitanya lalai mungkin dampaknya banyak itu Pak, mungkin ke sekitar kita, apalagi misalkan operator dump truck yang ngantuk nih misalnya nih, dia kan bisa nanti dump trucknya kemana gitu, menyebabkan insiden dan lain-lain Pak ya. Kalau bisa itu dihindari. Ya, karena
prinsipnya adalah dalam suatu kejadian itu, kalau itu menimpa seseorang, itu nanti yang ikut menderita kerugian banyak. Nah, itu aja kayak gitu ya. Itu ya prinsipnya seperti itu. Maka harus dicegah, dihindari. Iya, Pak. Terus ini, Pak, orang-orang yang belum mengetahui tentang tambang, Pak, biasanya punya asumsi gini, Pak, tambang itu merusak, Pak. Terus kita sebagai orang tambang itu bagaimana nih, Pak, untuk memberi penjelasan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin menganggap tambang itu merusak. Padahal kan kenyataannya di industri pertambangan tidak seperti itu, Pak, ya? Ya. Sebenarnya kata merusak itu kalau saya tanda kutip. Tanda kutip. Ya, gitu ya. Karena untuk bisa mengambil bahan tambang itu kan harus membuka lahan ya. Membuka lahan. Ya, itu hanya membuka lahan. Mengambil manfaat, Pak, ya? Mengambil manfaat. Tinggal bagaimana kita bisa mengelola lahan yang dibuka itu, mengelola supaya tidak rusak, tidak rusak, dalam tanda kutip tidak rusak. Ya. Berarti kita setelah menambang itu ada proses namanya pengembalian lahan ya, reklamasi, Pak, ya? Seperti semula. Tetapi kan tidak mungkin seperti semula, mendekati semula. Itu. Atau meminimalkan dampak. Nah, gitu ya. Meminimalkan dampak. Dampak negatif gitu ya. Ya, bahasa lingkungannya kan meminimalkan dampak negatif. Ya. Berarti asumsi orang yang belum mengetahui tambang itu belum benar, Pak, ya. Jadi kita itu di industri pertambangan mengambil manfaat dari sumber dayanya, kemudian kita tetap memperhatikan lingkungannya itu semoga tetap aman, tetap lestari, Pak. Dengan cara reklamasi, kemudian revegetasi, Pak, ya? Terus dan lain-lainnya untuk supaya lingkungan itu tetap asri. Mungkin pertanyaannya itu aja nih, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya, Pak. Sebelum podcast kita ini berakhir, Pak, boleh nggak, Pak, kami meminta nasihat, mungkin wejangan dari Bapak supaya teman-teman mahasiswa ini termotivasi, Pak, mengikuti jejak Bapak sebagai pengawas dan juga lebih menjadi seorang tambang yang peduli dengan lingkungan, Pak. Ya, ini juga cukup luas ya, tetapi kita bisa mengambil intinya bahwa setiap kegiatan, termasuk di kegiatan industri pertambangan, itu adalah menimbulkan dampak. Ya, dampak di sini bisa dampak positif, dampak negatif. Dampak positifnya dimaksimalkan, dampak negatif diminimalkan. Gitu. Nah, dari dampak negatif itu harus kita kelola. Mengelolanya ya tentu ada dasarnya. Itu bisa dikatakan kalau ini sudah bagus, ini belum. Ya kita harus tahu aturannya. Kalau itu dikatakan sebagai dampak, maka kita tahu baku mutunya. Dasarnya di baku mutu. Kalau itu sudah dinyatakan sebagai dampak negatif, maka kita lihat sudah mendekati baku mutu atau belum. Kalau masih melebihi baku mutu, ya kita kelola. Kita kelola dengan berbagai metode, cara, ya, teknologi, sampai itu nanti menjadi di bawah ambang batas, di bawah baku mutu. Ya tentu kita akan melakukan pengambilan treatment, mengambil sampel, kemudian kita analisis. Oh, ini sudah di bawah ambang batas. Alhamdulillah, ya, di bawah baku mutu. Baru kita
teruskan ke sarana umum seperti itu. Oh. Nah, ini kalau mau menerapkan seperti itu, ya fine-fine saja kan gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi itu. nah maka pada adik-adik mahasiswa ya dari sekarang supaya tekun untuk Peduli itu lingkungan ya, Pak, peduli ya. dulu, Peduli senang dulu. ya, senang peduli ya, kemudian mempelajari, kemudian dilaksanakan. Nah, Iya. itu ya tidak ada masalah. Agar generasi di berikutnya itu tetap merasakan hijaunya Indonesia kita tercinta ya Pak ya. Nah, makanya kan kita mengenal ya kalau pertambangan itu pertambangan yang berwawasan lingkungan. Penambangan berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, gitu kan? Artinya apa? Artinya bahwa kita bisa memanfaatkan hasil tambang itu untuk saat ini, ya generasi saat ini, ya tanpa mengesampingkan kebutuhan generasi yang akan datang. Oh. Ya. Jadi berkesinambungan ya Pak. Maka dengan menerapkan good mining practice itu, Iya. itu akan berkesinambungan karena terjaga. Bisa terus. Nah inilah tadi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Peduli juga Pak ya. Ya, ya itu diawali dari peduli. Dari peduli dulu. Kalau nggak peduli nggak. Insya Allah begitu. Untuk semangat buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di PIP ini Pak, mungkin ada ini kata-kata wejangan dari Bapak. Ya tadi sudah sebagai wejangan ya gitu ya. Ya kalau kata-kata wejangan yang simple ya, selama di Politeknik Energi dan Pertambangan belajarlah dengan tekun. Iya. Supaya apa? Supaya orang tua sudah menyekolahkan kita bisa tercapai cita-citanya. Iya, membanggakan orang tua Pak ya. Membanggakan orang tua, membanggakan bangsa. Ya, bermanfaat bagi bangsa. Iya. Begitu. Baik Pak. Oke teman-teman penonton setia Miner Fast Talk, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya ini Pak Suparno telah hadir dalam podcast kita Pak. Semoga Bapak sehat terus Pak. Ya terima kasih. Dan juga kepada kami mahasiswa-mahasiswa ini agar tetap semangat menjalani kuliah dan nantinya bisa bekerja di perusahaan yang kita inginkan, Pak. Ya, amin. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, itu saja, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tambang, hidup tambang, jaya HMTP.